Hai semuanya, kalian penasaran nggak sih kenapa kok sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik atau sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan baik? Nah, tentu saja itu berawal daripada orang-orang yang ada di dalamnya atau sumber daya manusianya. Maka dari itu, maka diperlukan adanya sebuah perencanaan yang baik dan efektif. Sebuah perusahaan itu tidak akan terlepas dari namanya urusan perencanaan sumber daya manusia. Karena hal tersebut bermanfaat untuk memberdayakan pegawai atau karyawan atau orang-orang yang ada di dalamnya untuk efektivitas. Nah, selain itu, tanpa adanya perencanaan sumber daya manusia, sebuah perusahaan atau organisasi tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa berkembang, dan tidak akan bisa maju di masa yang akan datang. Lantas, bagaimana sih perencanaan sumber daya manusia itu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai akhir. Jadi, yang pertama adalah pengertian dari para ahli. Ahli menyebutkan, yaitu Mondi, Noy, dan Premax, menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis. Nah, guna memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan itu sesuai dengan persyaratan daripada keahlian yang telah ditentukan dan jika dibutuhkan suatu saat. Nah, jadi secara simpelnya, proses perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang sistematik yang digunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan atau demand dan persediaan atau supply daripada sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu perencanaan sumber daya manusia, kita juga harus mengetahui apa sih tujuan perencanaan sumber daya manusia atau untuk apa sih perencanaan sumber daya manusia itu dibuat. Nah, di sini tujuan perencanaan sumber daya manusia itu ada dua. Tujuan yang pertama yaitu membantu pencapaian tujuan organisasi, di mana organisasi juga mempunyai tujuan, yaitu memberikan hak kerja kepada karyawan yang sama, yang kemudian memberikan kompensasi yang layak dan adil. Tujuan yang kedua ialah menunjang pencapaian aktivitas organisasi, di mana hal ini bisa meminimalisasikan resiko atau ketidakpastian suatu tindakan yang telah dilakukan. Nah, dalam perencanaan sumber daya manusia, ada juga model perencanaan sumber daya manusia, di mana model perencanaan sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama, proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, identifikasi sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, analisis keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu program aksi. Ya, setelah mengetahui tujuan dan model perencanaan sumber daya manusia, sekarang kita akan membahas tentang pendekatan perencanaan sumber daya manusia. Di mana pendekatan perencanaan sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, pendekatan social demand. Pendekatan social demand merupakan perencanaan sumber daya manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, berkeahlian untuk dapat melayani keinginan dan kebutuhan masyarakat. Ya, yang kedua ada pendekatan rate of return atau cost benefit ratio, di mana perencanaan sumber daya manusia mempertimbangkan teori produktivitas dengan prinsip keseimbangan antara output dan input. Yang ketiga, ada pendekatan manpower sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia ditunjukkan untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara maju. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, di mana ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun berbagai kendala yang terdapat dalam organisasi itu sendiri, seperti rencana strategis, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, perluasan usaha atau kegiatan baru, serta ada rancangan organisasi atau tugas pekerjaan. Ya, yang di samping itu, faktor internal juga dapat dipilah berdasarkan sistemnya. Yang pertama, ada sistem informasi manajemen dan organisasi. Yang kedua, sistem manajemen keuangan. Yang ketiga, ada sistem marketing dan pasar. Yang keempat, ada sistem manajemen pelaksanaan. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan berbagai faktor yang tumbuh dan berkembangnya berada di luar kemampuan, seperti situasi ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan pesaing. Yang selanjutnya itu ada
perencanaan SDM. Proses perencanaan SDM adalah rangkaian perencanaan SDM yang terintegrasi dengan rencana bisnis baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Menurut Hadari Nawawi, proses perencanaan SDM ada dua. Yang pertama itu proses perencanaan strategi. Dalam proses perencanaan strategi terdapat 3 tahap. Yang pertama, pada tahap awal perencanaan SDM mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka panjang. Yang kedua, pada tahap selanjutnya hasil analisis isu digunakan sebagai masukan perencanaan operasional jangka menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan SDM dalam proses perencanaan SDM. Yang ketiga, hasil perkiraan kebutuhan SDM tersebut dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran ke dalam langkah perencanaan SDM. Yang kedua itu ada kegiatan perencanaan SDM. Dalam kegiatan perencanaan SDM terdapat tiga tahap juga. Yang pertama, menyusun rentra bisnis dengan perspektif jangka panjang. Yang kedua, menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan perspektif jangka panjang. Yang ketiga atau yang terakhir, menyusun rencana tindakan beberapa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama 1 tahun dengan menyediakan anggaran tertentu untuk diwujudkan.